Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariatul Istiqomah dengan nomor NIM 2411010073. Di sini saya membuat video bertujuan untuk menampilkan sebuah PPT yang saya sudah kerjakan dengan mata kuliah tugas studi Al-Qur'an dan tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Fahriyatus Sofa Alawiyah, SPDI MPD. Baik, di sini saya memilih buku tentang fenomena kejiwaan manusia. Saya mengambil di bab kelima, yaitu tentang gejala kejiwaan pada manusia normal. Di sini saya akan menampilkan PPT-nya dan saya sambil melihat PPT-nya dari laptop saya ya. Bab ini membahas tentang aspek-aspek gejala kejiwaan yang dialami manusia normal dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup tiga. Yang pertama yaitu sensori dan persepsi. Apa itu sensori dan persepsi? Yaitu bagaimana manusia menangkap dan menafsirkan informasi dan lingkungan. Lalu yang kedua yaitu berpikir dan memori. Berpikir dan memori yaitu proses kognitif yang memungkinkan manusia belajar dan menyimpan informasi. Lalu yang terakhir yaitu emosi dan motivasi. Apa itu emosi dan motivasi? Faktor psikologis yang memengaruhi tindakan dan perasaan manusia. Semua aspek yang ada di atas ini membentuk respon manusia yang saling berhubungan dalam membentuk perilaku manusia terhadap lingkungan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu definisi sensori. Apa itu definisi sensori? Sensori adalah proses penerimaan informasi melalui panca indera seperti penglihatan yaitu mata, pendengaran, telinga, penciuman yaitu hidung, pengecapan lidah, dan peraba yaitu kulit. Indera bekerja dengan mengirimkan sinyal ke otak di mana informasi ini akan diproses kepada tahap selanjutnya. Lalu pada halaman ketiga PPT saya yaitu sensori hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran mengakui pentingnya indera dalam memahami dunia, yaitu ada pada Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Lalu ada pada Quran surat Al-Mulk ayat 23 yang artinya dialah yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Indra membantu manusia mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu pada halaman 4 PPT saya yaitu persepsi, definisi, dan faktor. Apa faktor dari persepsi tersebut? Yaitu faktor yang memengaruhi persepsi, yaitu ada tiga yang saya ambil. Yang pertama yaitu pengalaman pada masa lalu, yang kedua budaya dan kebiasaan, dan yang ketiga yaitu harapan dan motivasi. Contohnya yaitu ada pada seseorang yang pernah digigit anjing, mungkin akan selalu takut atau trauma pada anjing meskipun anjing tersebut sudah jinak atau sudah tidak dapat menggigit lagi. Lalu yang kedua yaitu dua orang bisa melihat lukisan yang sama tetapi menafsirkannya dengan cara berbeda atau berpendapat berbeda tentang lukisan tersebut. Lalu pada halaman kelima PPT saya yaitu tentang berpikir jenis dan prosesnya. Berpikir yaitu proses mental yang memungkinkan manusia dapat memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua yaitu jenis berpikir. Jenis berpikir yaitu ada tiga: berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berpikir reflektif. Otak manusia memungkinkan pemrosesan informasi kompleks seperti jenis berpikir di atas ini. Lalu contohnya yaitu yang pertama, saya mengambil tiga contoh. Yang pertama yaitu seorang ilmuwan menggunakan berpikir kritis untuk menganalisis hasil eksperimen. Lalu yang kedua, seniman berpikir kreatif untuk menciptakan sebuah karya seni. Lalu yang ketiga, dan seseorang yang pernah mengalami kegagalan bisnis bisa belajar dari kesalahan melalui berpikir reflektif. Pada halaman ke-6 PPT saya yaitu menjelaskan memori dan jenisnya. Memori adalah kemampuan menyimpan informasi terhadap manusia dan
Berikut ini beberapa jenis memori, yakni yang pertama memori sensorik, yang kedua memori jangka pendek, dan yang ketiga memori jangka panjang. Lalu selanjutnya emosi, jenis dan perannya. Emosi adalah reaksi psikologis terhadap situasi manusia tertentu. Ada beberapa jenis emosi utama, yakni yang pertama positif dan negatif. Positif itu seperti apa sih? Positif itu seperti kita merasakan senang, cinta, bangga, bahagia, dan lain sebagainya. Lalu apa yang negatif itu? Yang negatif yaitu ada marah, sedih, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Lalu adapun emosi, yakni yang pertama memotivasi tindakan, yang kedua membantu interaksi sosial, dan yang ketiga menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya motivasi, definisi, dan jenisnya. Motivasi apa sih? Motivasi adalah sebuah dorongan yang membuat seorang bertindak. Berikut jenis-jenis motivasi. Ada dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Yaitu dorongan dari dalam diri, misalnya keinginan untuk belajar, keinginan untuk jalan-jalan, apapun itu keinginan yang kalian punya. Lalu yang kedua ekstrinsik. Ekstrinsik apa sih? Dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya hadiah atau hukuman. Lalu, motivasi menentukan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu selanjutnya yaitu hubungan sensori, persepsi, dan emosi. Apa sih hubungan dari ketiga tersebut? Yaitu yang pertama sensori, yakni menangkap informasi dari lingkungan. Contohnya melihat hewan buas. Lalu yang persepsi, yakni menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman, contohnya menganggap berbahaya. Lalu yang ketiga, sedangkan emosi, yaitu memberikan reaksi terhadap interpretasi tersebut, contohnya ketakutan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari semua yang sudah saya tampilkan di PPT saya dan saya jelaskan. Walaupun saya rada masih kurang paham, di sini kesimpulannya yang pertama yaitu gejala kejiwaan manusia normal mencakup sensori, persepsi, berpikir, memori, emosi, dan motivasi. Semua aspek ini saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan pentingnya akal dan indera dalam memahami dunia, lalu memahami gejala kejiwaan membantu kita lebih sadar dan menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dari saya, dan PPT yang mungkin agak kurang jelas ataupun masih kurang segalanya, mohon maaf. Saya Siti Qomaratul Istiqomah pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.